Oke, di video kali ini beda banget ya, beda banget sama video aku sebelum-sebelumnya. Video tentang ini ya, kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, tapi kalau kali ini beda. Kali ini aku mau share video ke teman-teman semua, khususnya mahasiswa keperawatan atau yang mungkin yang sudah senior juga. Kalau di tahun-tahun ini tuh kita pegangannya adalah buku ini, buku SDKI SLKI Psikia, standar diagnosa keperawatan, ada standar intervensi, ada standar luaran. Di sana ada badut, guys. Jangan diinjak. Di sini aku mau kasih sedikit tutorial buat kalian semua yang belum paham. Aku sebenarnya juga belum paham ya guys, tapi aku juga mau belajar juga sekarang. Jadi gimana sih caranya buka SDKI ini? Kalau zaman dulu tuh ada dungus, ada niknok, nanda niknok, itu udah beda lagi ya. Tapi menurut aku kalau SDKI ini tuh lebih mudah daripada kita buka yang nanda niknok tahun berapa ya, yang pokoknya yang dari ini sih ada di luar negeri ya. Kalau yang SDKI ini kan dari PPNI, jadi dia tuh lebih di lebih apa? Yes, rame, ada anak kecil. Jadi kalau buku ini tuh lebih disesuaikan sama orang Indonesia. Standarnya itu, karakteristiknya tuh ke Indonesia ya. Iya, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Standar diagnosa keperawatan. Jadi gimana sih caranya buka buku SDKI ini? Lama banget guys, aku mulai dari mana juga bingung ya. Yang pasti gini, alurnya tuh gini ya. Alurnya itu kalau kita sudah terjun di lapangan, buku ini yang pertama kali kita lihat daftar isi. Apa sih isi daftar isinya? Daftar isinya diagnosa keperawatan. Ini diagnosa, ini semua ini diagnosa. Nah, ini diagnosanya. Kalau zaman dulu buku dungus itu enak, kita buka daftar isinya juga penyakit semua. Misalnya nih penyakit jantung, sini misalnya sih jantung, bawahnya udah ada diagnosanya, gampang, kita tinggal aja nyari di belakang halaman berapa, begitu ya kalau dungus. Kalau sekarang enggak. Kalau zaman sekarang tuh kan udah perkembangan zaman, jadi sudah beda ya alurnya. Kita dalam menentukan diagnosa sebagai perawat itu pastinya melalui pengkajian, analisa data, dan lain-lain sehingga ditemukan diagnosa. Kalau zaman dulu nih udah kelihatannya tuh penyakitnya, ngelihat penyakitnya apa nih, jantung, oh diagnosanya. Kalau sekarang enggak, misalnya gampangnya aja pasien datang, nggak mungkin kan, mungkin ada yang pasien tahu penyakitnya apa, tapi kalau pasien datang cuma bawa tanda gejala, dia nggak tahu sakitnya apa, kita nggak bisa langsung ini kan, masa saya sakit jantung nggak ya. Jadi pasien datang, yang kita kaji adalah tanda gejala. Nah, jadi kuncinya satu, kalau kita mau buka diagnosa, kita tahu dulu tanda gejalanya apa, dan kita kelompokkan tanda gejala tersebut masuknya kemana. Nah, barulah misal nih tanda gejalanya masuknya ke respirasi. Bentar ya. Di sini yang namanya diagnosa keperawatan mungkin teman-teman udah tahu ya. Di tahun-tahun ini tuh beda ya, sudah dikategorikan dan disubkategorikan.
diagnosa keperawatan itu udah dibagi jadi fisiologis. Jadi diagnosa itu sudah dikategorikan menjadi beberapa, ada fisiologis, ada lagi psikologis, perilaku, pokoknya dan lain-lain ya. Di sini udah ada di SDKI. Dan di fisiologis disubkategorikan lagi jadi respirasi. Ada lagi nih sirkulasi, ada lagi nutrisi, ada lagi nih eliminasi, banyak ya. Dan terakhir neurosensori. Di respirasi, nah ini nih ada diagnosa segini. Gimana kita caranya? Misal pasien datang kok tahu nih bersihin jalan napas? Iya, dari tanda gejalanya, teman-teman. Tentuin dulu tanda gejalanya apa. Kalau tanda gejalanya masuk nih ke respirasi yang sudah diterangin sama dosen saya itu biasanya 80. Kalau tanda gejalanya masuk 80 sampai 100% kebersihan jalan napas, ya udah kita ambil bersihan jalan napas. Yang penting tanda gejalanya itu masuk ke respirasi, atau tanda gejalanya masuk nih ke nutrisi, misal nggak doyan makan, lama-lama kurus gitu ya. Ada eliminasi juga. Jadi cara gampangnya begitu ya teman-teman ya. Jadi tentuin dulu tanda gejalanya, baru kita bisa tahu. Jadi kita nggak semena-mena langsung kalau buka buku SDK ini langsung jujuk ini, oh ini ya. Kalau udah yang tahu, udah yang paham nggak apa-apa. Kalau yang baru belajar seperti saya, itu kuncinya satu, tanda gejalanya dulu. Kalau zaman dulu itu sekali lagi yang udah aku katakan tadi, kalau di buku Dungus itu udah ada nama-nama penyakitnya. Kalau kita sebagai perawat udah di diagnosa dokter, diagnosa penyakitnya sekian. Kalau zaman dulu udah ada penyakitnya, ada diagnosanya. Kalau sekarang enggak, kita sebagai perawat sudah ini ya, belajar mandiri, dikaji udah ketemu tanda gejala, kita analisa, kita kelompokan nih tanda gejala masuknya ke fisiologis atau masuk ke mana, masuk ke respirasi apa masuk ke eliminasi, seperti itu. Terus habis itu misal kemarin itu ada dikasih contoh nih, misal ya, pasienmu ada nih batuk tidak ini, batuknya apa ya, pokoknya pasiennya batuknya tidak efektif, atau batuknya ini apa ya, pokoknya gitu ya, pokoknya batuk. Terus misalnya ada misal nih ada pasiennya batuk, terus ada sekret kayak gitu, terus nggak bisa tidur atau apalah gitu ya, kita kelompokan dulu. Misalnya nih, oh iya ada sekret nih, masuknya ke respirasi, ya udah kita langsung aja kita buka pasien jalan napas tidak efektif nih Pak, halaman atas itu ya nih, halaman 18, bersihin jalan efektif. Karena tadi kan ada makanya kita harus tahu tanda gejala. Kita harus ada nih pengetahuan dulu tanda gejala itu masuknya kemana. Kita sudah tahu nih masuknya ke jalan napas tidak efektif, langsung aja buka nih halaman 18. Oke, kita buka halaman 18. Maaf ya teman-teman, gue nggak punya tripodnya rusak. Banyak ngomong gue. Oke, sudah ketemu nih bersihan jalan napas tidak efektif. Apa sih sekarang ini rumusnya untuk bisa bikin kalimat diagnosa? Kalimat buat bikin diagnosa itu begini. Langsung aja contohnya, nggak usah pakai materi. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengannya itu penyebabnya. Di sini sudah ada, teman-teman nggak usah mikir.
tapi disesuaikan sama pasiennya. Penyebabnya apa? Misalnya spasme jalan napas atau hipersekresi jalan napas. Ini tadi ada skrek tadi ya. Misal hipersekresi jalan napas, berarti bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas, ditandai dengan, dibuktikan dengan, dibuktikan dengan, di sini ada tanda mayor sama tanda minor. Kita utamakan dulu tanda mayor. Yang disebutnya tanda mayor tadi 80% sampai 100% harus ada nih tanda gejala. Misal batuknya tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebihan, ada mengi, ada mekonium, berarti kan 100% tanda gejalanya ada. Berarti benar, kamu ngambil diagnosa yang pasien jalan napas. Kalau tanda minor itu boleh ada, boleh tidak. Misal dia gelisah, oke lah dia gelisah, nggak apa-apa. Kalaupun dia nggak gelisah juga apa-apa. Jadi saya ulangin ya. Saya ulangin di depan. Kita tentukan dulu tanda gejalanya. Sudah ketemu, kita analisa tanda gejalanya. Oh, masuknya ke respirasi. Oh, ada sputum. Oh, tidak bisa batuk. Oh, tidak mampu batuk, oh mengi, kayak gitu tadi yang kayak udah tadi. Oh, masuknya bersihan jalan napas tidak efektif. Halaman berapa? Halaman 18. Kita buka halaman 18. Sudah ketemu kan bersihan jalan napas tidak efektif. Apa rumus yang buat bikin diagnosa? Kalimatnya bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebihan, misal seperti itu. Kalaupun ada ini ditambah aja gelisah, sianosis, seperti itu. Gampang banget kan teman-teman. Jadi sebenarnya aku nggak tahu ya, ini aku juga masih terus belajar. Insya Allah ini yang aku ajarkan itu insya Allah benar. Nah, di pasien itu juga nggak cuma satu diagnosa, ada beberapa kan. Misalnya dia ada panas, seperti itu, cari aja. Teman-teman, aku kasih contoh lagi, satu lagi ya, yang gampang, nyeri yang gampang aja. Tapi kita jangan langsung nyeri gitu ya. Kita juga harus nentuin dulu tanda gejala yang ada di pasien. Pasien mengatakan nyeri, terus meringis, terus kayak menghindari, apalah pokoknya tanda gejala yang menjurusnya ke nyeri gitu ya pokoknya. Langsung kita cari nyeri nih. Misal pasiennya habis terbakar gitu ya, terbakar atau apa ya, atau jatuh atau habis operasi gitu ya. Berarti kan nanti kita juga harus tahu kalau kayak gitu tuh masuknya apa, nyeri akut, bener nggak sih? Amputasi, terbakar, terpotong. Ya, pokoknya tanda gejala nyeri akut itu terbakar, bahan kimia, iritasi, amputasi, seperti itu ya. Itu penyebabnya, misalnya dia habis terbakar. Seumpama dia habis operasi. Nah, seperti itu. Itu pasti kan ada nyeri ya kan ya. Nah, tanda gejalanya dia mengeluh nyeri, tampak meringis, seperti itu dan lain-lain. Oh, nyeri akut. Nyeri akut tuh nyeri yang kurang dari 3 bulan. Halaman berapa? 172. Buka nih 172. 172. Udah ketemu ya 172. Ada nyeri akut. Gimana cara bikin kata-kata diagnosanya? Nyeri akut berhubungan dengan misal dia habis terbakar. Agen pencedera kimia. Dibuktikan dengan
Nah, baru ini tanda gejalanya yang mayor, nyeri, meringis, frekuensinya meningkat, sulit tidur, seperti itu. Kalau yang minor boleh kalau misalnya dia ada tekanan darah meningkat, kasih aja. Kalau dia tekanan darah meningkat ya, kalau dia nafsu makan berubah ya udah kasih aja. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting tanda gejala si mayornya ini 80% sampai 100% harus ada. Udah gampang banget STKI. Selesai.